Pertama tentang idhofat, penyandaran. Idhofat ada dua rukun. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Kalimat pertama namanya mudhof, kalimat kedua mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Mudhof ilaih wajib kasrah. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita teruskan pelajaran Durusul Lughah. Kita sampai di Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima. Ini judulnya tentang idhofah. Ya, penyandaran. Tentang idhofah. Pelajaran yang kelima ini tentang al-idhofah, penyandaran. Idhofah. Al-idhofah, penyandaran. Terjemahnya ya penyandaran. Penyandaran kalimat ke kalimat yang lain. Penyandaran atau penggabungan. Idhofat ini rukunnya ada dua. Ada yang pertama namanya mudhof. Yang kedua mudhof ilaih. Nah. Jadi pembahasan pelajaran kelima itu tentang al-idhofah, penyandaran atau penggabungan. Maksudnya dua kalimat digabungkan kepada kalimat yang lain, namun dia memiliki makna yang satu. Contoh seperti baitun artinya rumah, ditambah dengan kalimat Allah. Nah, digabungkan. Maka menjadi Baitullah, rumah Allah. Nah, ini namanya bait digabungkan ke Allah, maka menjadi Baitullah. Nah, ini namanya penggabungan ya. Penggabungan Baitullahi. Nah, contoh yang kedua, Rasul utusan digabungkan ke kalimat Allah. Nah, ini kan dua kata nih. Satu, dua. Digabungkan menjadi satu kata. Menjadi satu makna. Ya. Menjadi Rasulullah. Utusan Allah. Nah, ini disebut dengan idhofah. Mana mudhof, mana mudhof ilaih. Nah, kalimat pertama namanya mudhof. Mudhof. Kalimat yang digabungkan atau yang disandarkan. Rasul digabungkan, disandarkan dengan kalimat Allah. Allah ini namanya mudhof ilaih, tempat bersandarnya mudhof. Tempat bergabungnya mudhof. Nah, kalau ini yang digabungkan, kalau ini menjadi tempat penggabungan. Ya, menjadi objek penggabungan atau kalimat yang sebagai penggabung dari kalimat yang pertama. Nah, ini namanya kalimat pertama namanya mudhof yang digabungkan. Allah menjadi tempat yang digabungkan, ya, kalimat yang disandarkan kepadanya atau tempat penyandaran, tempat penggabungan. Nah, kalimat kedua ini wajib majrur atau kasrah. Nah, antum lihati di Al-Qur'an ketika satu kalimat digabungkan kepada kalimat yang lain atau idhofat namanya, rukunnya ada mudhof, ada mudhof ilaih. Pasti yang mudhof ilaihnya itu kasrah. Ya, contoh Baitullah, Rasulullah, naqatullahi. Nah, contoh yang lain yadullahi, wajhullahi. Apa lagi? Maliki yaumiddini. Nah, maliki yaumiddini. Ghairil maghdubi. Nah, ghairu digabungkan kepada maghdub. Ghairil maghdubi. Nah, dan seterusnya. Kalau ini kata yang pertama, ini nanti beda-beda. Ya. Bisa dhammah, bisa fathah. Namun kalimat yang kedua itu wajib dimajrurkan. Ya. Istilahnya dimajrurkan. Di sini dengan kasrah. Nah. Contoh
ibnu anaknya Muhammad. Nah, maka bahasa Arabnya ibnu Muhammadin. Suami istrinya Zaid. Nah, zaujatu Zaidin. Ya. Contoh pulpen Ustadz. Nah, qalamul, kalau pakai alif lam, qalamul ustadzi. Nah, qalamul ustadzi. Itu namanya bab idhofat. Rukunnya ada dua, satu mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Kalimat yang disandarkan mudhof ilaih, tempat bersandarnya mudhof. Tempat bersandarnya mudhof. Ini pembahasan kita di pelajaran yang kelima. Percakapan Sa'id, Yasir, dan Ali. Ya. Sa'id, nah, Kitabu Muhammadin, nah itu penyandaran. Kitab disandarkan kepada Muhammad. Kitabu Muhammadin, hadza ya Yasiru. Ya. Apakah, istifham, pertanyaan, apakah kitab Muhammad ini, maksudnya apakah ini kitab Muhammad? Nah, apakah ini kitab Muhammad, wahai ya Yasir? Kemudian, la, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Nah, ini penyandaran lagi. Tidak, ini adalah kitabnya Hamid. Sa'id bertanya lagi, aina, itu istifham, pertanyaan. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitab Muhammad? Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka. Dia kitab Muhammad tadi di atas meja di sana. Al-maktabi kenapa kasrah? Karena ada ala, kemasukan huruf jar. Nah, kemasukan huruf jar. Kalau yang kitabu Muhammadin, kenapa Muhammadin jar kasrah? Karena menjadi mudhof ilaih. Sebabnya dia kasrah karena mudhof ilaih. Kalau alal maktabi kasrah karena kemasukan huruf jar, huruf ala. Ya. Sa'id, aina daftaru Ammarin. Nah, di mana buku Ammar? Ini penyandaran lagi, mudhof ilaih lagi. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku Ammar? Jadi daftar itu buku tulis. Buku tulis ya, tapi kalau kitab buku pelajaran biasanya. Kalau kitab itu buku pelajaran, kalau daftar buku tulis. Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Yasir menjawab, huwa alal maktabil mudarrisi. Nah, ini perhatikan maktabinya, kenapa dia kasrah? Kemasukan ala. Kalau mudarrisi kenapa kasrah? Karena menjadi mudhof ilaih. Dia di atas meja guru. Maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Sa'id, qalamu man hadza ya Aliyu. Nah, qalamu man hadza ya Aliyu. Pulpen siapa? Man siapa? Ini wahai Ali. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpennya guru. Sa'id, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Ya, mudhof ilaih. Dia di bawah meja. Di sini ada pelajaran yang lain selain idhofat tadi, yaitu huruf nida, kemudian dzaraf ya, ada kalimat tahta di sini. Itu namanya dzaraf. Bentar. Nah, jadi masih tentang mudhof ilaih. Nah, perhatikan. Pulpen bahasa Arabnya adalah kolam ya. Bisa kolamun, nah, pakai tanwin, atau al-qalamu. Pasti ini. Kalau dia
tidak pakai tanwin, pasti pakai alif lam. Kalau dia tidak pakai alif lam, pasti pakai tanwin. Namun ketika dia jadi mudhaf, maka tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Nah, maka pulpen Zaid, kalamu Zaidin. Pulpen guru, kalamul ustadzi. Nah, ini tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Utusan bahasa Arabnya adalah rasulun. Ini kalau pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, ar-rasulu. Nah, namun ketika ini menjadi mudhaf, utusan Allah tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam, Rasulullah. Nah, tapi ini itu namanya mudhaf ilaihi. Jadi kalimat yang pertama atau mudhaf tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Anta Allah. Apa di surah Naqatullahi? Apa tuh sebelumnya apa? Surah apa itu? Wasyamsi waduhaha ya. Naqatullah. Nah, naqat. Anta Allah. Anta kan naqatun ya. Atau an-naqatu. Tapi ketika dia menjadi mudhaf, maka tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Nah, kemudian tadi ya ada kalimat tahta ya, tahta. Nah, tahta. Cuma satu ya. Tahta artinya di bawah. Nah, tahta. Ini sama dengan makna ama di depan. Mama, kemudian di belakang waro'a. Ini dalam istilah bahasa Arab nahwu ya, namanya adalah dzarab. Dzarab. Dzarab itu adalah kalimat dzarfun. Namanya dzarfun ya. Dzarab ini terbagi dua, bagikan dulu. Yang pertama dzaraf makan tempat. Ini tempat. Zaman, yang kedua dzaraf zaman. Artinya masa atau waktu. Nah, maka dzaraf makan atau dzaraf zaman, kalau dzaraf makan artinya kalimat yang menerangkan tempat. Nah, ini dzaraf makan, kalimat yang menerangkan tempat. Tempatnya di bawah. Nah, kayak ini nah. Tahta di bawah, di depan, waro'a di belakang. Di atas wasoto. Nah, di tengah fan wasoto. Kemudian apalagi di kanan yamina. Yamina. Perhatikan semuanya ini secara asal dia fathah. Nah, waro'a, wasoto, yamina. Kemudian di sisi inda. Nah, ini namanya dzaraf makan, tempat kata yang menerangkan tempat. Di sisi, di bawah, di depan, di belakang, di tengah, di kanan, di atas, fauqa. Fauqal arsh. Nah, kiri shimala. Nah, ini namanya dzaraf makan, tempat ya. Ada yang masa seperti hari yaumal Jumat. Nah, kemudian besok godan. Tadi malam al-barihata. Nah, al-barihata. Malam lailata, malam Jumat lailatal Jumat. Nah, ini semuanya secara asal dia fathah. Nah, perhatikan tadi paling bawah hiya tahtal maktabi. Nah, tetap tahta ini namanya mudhaf, maktabi mudhaf ilaih. Namun kenapa dia fathah? Tahta bukan tahtu. Beda dengan tadi kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, semuanya dhammah. Kenapa ini fathah? Jawabannya karena dia dzaraf. Dzaraf fathah ini. Tahta, amama, waro'a, wasata, yamina, fauqa, yauma, godan, barihata, lailata. Ini hari ya. Godan besok. Nah, jadi tahta, kenapa dia fathah? Tidak sama dengan yang atasnya haqibatul mudarris itu dhammah. Karena tahta itu adalah dzaraf. Dan dzaraf secara asal dia fathah. Dia fathah. Nah. Kemudian
Tamarin, latihan-latihan. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut. An huruf jar, makanya ti-nya kasrah. Anil as'ilatil atiyati. Nah, an huruf jar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin. Nah, ini sebenarnya antum yang baca. Harokatnya gimana? Ini kan gak ada harokat nih. Nah, antum yang baca. Anda baca nomor 1. Ada berapa? Oh, cuma ada 3 ya. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitab Muhammad? Jawabannya di mana? Bebas ya. Di mana antum menjawab? Misalnya dia di atas kursi. Nah, bahasa Arabnya apa? Huwa alal kursiyyi. Dia di atas rumah misalnya. Huwa alal baiti. Dia di depan rumah. Nah, di depan, amama di depan. Huwa amamal baiti. Ya, ti-nya mudhaf ilaih. Huwa amamal baiti. Nah, nomor 2, ya Abah Imran, pian baca. Aina kitabin. Nah, ya. Nah, amarun, maron, amarin. Kitabu amarin. Nah, pakai tanwin. Ammarin ya. Aina kitabu Ammarin. Nah, di mana kitab Ammar? Misalnya jawabannya dia di bawah meja. Nah, di bawah tahta. Nah, huwa tahtal maktabi ya. Huwa tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Pertanyaan ketiga, ayo baca Sat. Aina hakibatul mudarrisi. Ya, artinya Di mana tas kepala sekolah? guru, mudaris, guru. Jawabannya apa Sat? Dia, itu mu'annas setelah hakibatum. Hiya, ya. Amamal masjidi. Amamal masjidi. Nah, menggunakan hiya ya. Kalau tadi kan huwa. Di mana apa tadi? Pulpen ya. Menggunakan huwa. Tapi kalau hakibah menggunakan hiya. Nah, karena huwa untuk mudzakkar laki-laki, karena kan kolam kan mudzakkar, tidak ada tanda muannas, tidak ada tak marbutah. Sedangkan tas, nah muannas perempuan, karena ada tak marbutah. Jadi ada tak marbutah itu menunjukkan dia kalimatnya muannas atau perempuan. Maka domirnya kata gantinya menggunakan hiya. Kalau mudzakkar laki-laki menggunakan huwa. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Kalau kolam kembalinya huwa. Kalau hakibah muannas maka menggunakan hiya. Ya. Kemudian latihan berikutnya, adifil kalimatal ula ila tsaniyah. Mudhafkan atau sandarkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua, ya. Contoh kitabu, yang pertama kitabun, yang kedua Muhammadun. Nah, digabungkan kitab Muhammad maka menjadi kitabu Muhammadin, ya. Nah, gampang. Ayo, Riandi 22. 3 dah. 1 2 3, ya cukup ya. Ya 3 Riandi. Dari kanan, ya. Ya kanan ke bawah. Qala Muhammadin. Baitu Abbasin. Ya. Ghurfatu Aliyin. Ya, ghurfa artinya ruang atau kamar. Ya, Fahmi, Mas Fahmi. Bawahnya 3. Nah, itu kan pakai tanwin. Jadi kasrahnya pakai tanwin juga. Daftaru. Ya, bawahnya. Mindil, itu mindil sapu tangan.
Harus kasrah. Kalimat yang kedua, mindilu yasirin ya. Nah, yang ketiga, qamisu. Amma. Anak Bapak Ramadi. Amma. Iya. Qamisu ammarin. Baju Ammar. Baju Ammar gugur. Nah, baju Ammar bahasa Arabnya apa? Jangan komisun ammarun. Nah, salah, kada berkaidah itu, tidak berkaidah. Tapi komisu ammarin. Itu kan berarti digabungkan. Baju digabungkan kepada Ammar. Baju Ammar, baju Muhammad. Tasnya Ustadz. Nah, rumah Ustadz, baitul ustadzi. Ya, anak Ustadz, waladul ustadzi. Anak bukan kita sembarang kita, anak waladun, ustadz, waladun ustadun. Nah, salah itu kada berkaidah. Maka waladul ustadzi. Nah. Kemudian set. Sariru kholidi. Nah, ya. Terus Miftahul baiti. nah, ini kalau dia pakai alif lam, maka ujungnya jangan pakai tanwin. Nah, miftahul baiti. 2 aja set. Abah Sufyan 3. Dukanut tajir. Ta Dukanut tajiri. ya, dukanut tajiri, toko pedagang. Toko pedagang ya, tajir pedagang. Terus Baitul muhandisi. nah, rumah arsitek atau insinyur ya. 3 Ismul walidi. ismul Ismul waladi. waladi ya, ismul waladi. Nama anak. Nah, nama anak ismul waladi. Ya, Abah Imran. Kitabullahi. Nah, kitabullah wa sunnati. Terus Bintul. nah, ya. Bintul. Tut bintut itu alif lam syamsiyah. Bintut. Ya. Bintut toy. Tobib. Tobibi. Ya, bintut tobibi. Anak perempuan dokter. Anak perempuannya dokter tabib, dokter. Terakhir, Miftahul say. miftahus. Miftahus saya Rafi. Ya, kunci mobil. Nah, mana kunci mobil? Nah, aina miftahus sayyarati. Jadi kunci mobil, miftahus. Kunci rumah apa kunci rumah bahasa Arabnya? Miftahul baiti. Miftahul baiti. Kunci surga, miftahul jannah. Nama orang. Miftah jannah. Ya, miftahul jannah. Miftahul sa'adah ada juga. Kunci kebahagiaan. Nah, miftahul sa'adah. Miftahul sa'adati itu karena mudhaf ilaih. Kemudian ikra, bacalah, waktub dan tulislah, ma'a dopti awakhiril kalimati, disertai menyebutkan akhir kalimat. Nah, jadi ini lengkap, harokatnya semuanya dari awal sampai akhir harus disebutkan. Nah, ini kan susunannya mudhaf ilaih. Berarti kalimat kedua antum harus kasrahkan. Nah, semuanya harus dikasrahkan. Kalimat pertama bagaimana? Nah, kalimat pertama maka dia dhammah. Selama dia tidak dimasuki apapun sebelumnya, secara asal dia dhammah. Sama kayak menghafal kita, rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Kenapa antum enggak baitin? Memang baitun kan? Dhammah secara asal kata itu ketika tidak dimasuki apapun maka dhammah. Dia menjadi kasrah kalau dia kemasukan huruf jar. Baitun tambahkan ala baitin. Nah, kita contoh lain. Dari rumah Allah, apa bahasa Arabnya? Rumah Allah bahasa Arabnya apa? Baitullah. Dari rumah Allah. Min baiti, jangan baitu ya. Karena baitu kemasukan min. Min baitillahi. Secara asal dia dhammah ketika belum dimasuki apapun, baitullah. Tapi kan kalimat kedua wajib kasrah. Tapi kalau dimasuki huruf jar, maka kalimat pertama menjadi kasrah. Min
tillahi. Nah, ini sama nanti yang kita hadapi. Nah, ayo satu-satu. Mas Imran, yang pertama. Itu artinya kunci madrasah, pintu madrasah. Nah, madrasah ya madrasah. Nah, jangan pakai tanwin. Ya, babul. Madrasah. Nah, tu tati. Babul. Nah. Madrasah. Nah. Madrasati. Babul madrasah. Madrasah ya madrasah. Madrasah sekolah artinya. Babul madrasati. Nah. Pintu sekolah. Babul madrasati. Nomor 2, Riyandi. Keledainya laki-laki. Nah, himarur rojuli. Himar keledai. Keledainya laki-laki. Himarur rojuli. Ya, Mas Fahmi? Ya, bagus. Itu pakai tanwin karena dia nggak ada alif lam. Baitu. Nah, pakai tanwin kan nggak ada alif. Iya. Baitu hamidin. Rumahnya Hamid. Nah, itu kan nggak ada alif lam, maka dia pakai tanwin. Ayo, Abah Sufyan. Mudiri. Ya, sayyaratul mudiri. Mobilnya mudir, mobil mudir. Mobil direktur. Mobil direktur mana? Nah, ya. Maka bahasa Arabnya aina sayyaratul mudiri. Abah Imran, bawahnya. Sapu tangan Ammar. Nah, Ammar pulang. Nah, itu karena huruf jar, maka secara asal dia dhammah. Kalimat pertama. Mindi. Nah, pakai tanwin enggak ada alif lam. Nah, mindilu ammarin. Sapu tangan Ammar. Yandi, nama siswa. Nah, ismut tolibi. Nama siswa. Ya, terus Mas Fahmi. Nah, Nah, kitabi kenapa jadi kasrah? Karena kemasukan fi. Fi kitabillah huruf jar. Ya, Abah Sufyan. Min baitil. Guru ini guru. Min Til baitil mudarrisi. Ya, min baitil mudarrisi. Nah, dari rumah guru. Mudarris guru atau dosen. Abah Imran. Di atas meja mudir. Ya, ala maktabi. Nah, itu pakai alif lam disambung. Maktabil mudiri. Nah, ala maktabil mudiri. Di atas meja mudir. Mana pulpen? Nah, kalau antum jawab ala maktabil mudiri. Di atas meja mudir. Baca. Oh, ini banyak 1 sampai 20. Nah, berarti 33. 3 kali 5 pas 20. Ya. Ini 15. Ayo 15 lah. 15 lah. Ayo, siapa gilirannya? Riyandi, 3 Riyandi. Aina baitul mudarrisi. Ya. Huwa ba'idun. Nah, aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Apa terjemahnya, Riyandi? Di mana rumah guru itu? Ya. Dia jauh. Nah, rumahnya jauh. Dia rumah jauh. Nya jauh. Nya. Nah, kalau bahasa Banjar. Mana rumah Sidin? Nya jauh. Huwa ba'idun. Dia jauh. Terus yang nomor 2. Al-Qur'anu kitabullah. Ya, artinya Al-Qur'an itu kitab. ya, Al-Qur'anu kitabullah. Tidak kita patahkan atau kasrahkan. Karena tidak ada huruf jar ya.
secara asal. Kalau ada huruf jar baru dirubah menjadi kasrah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Satu lagi Randi. Al-Ka'batu baitullah. Nah, artinya apa? Ka'bah itu rumah Allah. Ya. Sekarang kada berurutan, supaya jangan siap-siap. Ayo. Mas Fahmi, nomor 5. Kharaja Ya, kharajal. madras Itu guru. mudiri Mudar. mudarri Ya. Mudarri. mudarisi Mudarisu. Nah, jadi mudarisu ya. Karena kharaja ini bukan mudhaf dia. Kharaja ini fi'il madhi, ya, fi'il madhi dan bukan mudhaf, maka mudarisu itu tidak dikasrahkan. Ya, karena dia bukan mudhaf ilaih. Jadi kharaja ini namanya fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Jadi kharaja telah keluar, nah atau sudah keluar. Jadi kharajal mudarrisu min ya gurfati ya gurfatil mudiri ya kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Telah keluar guru itu dari ruang mudir, ruang pimpinan. Ya, nomor 10. Mas Fahmi. Jangan siap-siap tadi. Ya. Itu pertanyaan. Siapa kamu wahai nak? Man? man anta Ya. ya waladi Ya waladu. ya waladi Ini belum pernah jelaskan. Terus? Nah, saya anaknya Abbas. Nah, ibnu ya. Abbas Ana benu itu disambung. Bukan ana ibnu, tapi ana benu. ana benu Abbasi Nah, sun sansin. Itu mudhaf ilaih. Anak Abbas. Ana Abbasin. Ana benu Abbasin. Nah, ini ada yang ketinggalan ya. Tentang munada sama hamzah wasal. Nah, kalimat ibnun ya. Jadi perhatikan. Iya. Nah, ini namanya huruf panggilan. Huruf wahai kan, huruf panggilan, harfun nida. Huruf panggilan. Nida, huruf panggilan. Ya. Muhammad bahasa Arabnya apa? Muhammadun. Seorang anak bahasa Arabnya waladun. Apalagi? Zaid bahasa Arabnya Zaidun. Nah, perhatikan semuanya pakai tanwin. Namun ketika dimasuki ya, maka ini tidak boleh pakai tanwin, haram pakai tanwin. Nah, cuma satu doma saja. Nah, ya Muhammadu, ya waladu, ya Zaidu. Nah, asalnya kan pakai tanwin. Tapi ketika dimasuki ya, maka kalimat yang tunggal ini, yang satu ini kalimatnya cuma satu. Nah, beda seandainya dia memanggil mudhaf ilaih. Utusan Allah bahasa Arabnya apa? Rasulullahi kan? Nah, Rasulullahi. Nih. Namun ini kan mudhaf ilaih nih. Kalimatnya 2. Kalimat yang idhofat. Ketika dimasuki ya, dia bukan dhammah lagi, maka menjadi fathah. Kalau cuma satu kata, maka dhammah 1. Ya Muhammadu. Wahai Ustadz, bahasa Arabnya apa wahai Ustadz? Ujungnya ya Ustadzu. Nah, tidak boleh antum alif lamkan. Tidak boleh ditanwinkan. Ketika kalimatnya cuma 1. Tapi ketika kalimatnya 2, idhofat ini, nah maka ini menjadi apa? Fathah. Ini tetap kasrah ya, mudhaf ilaih. Wahai hamba Allah. Ya Abdallah. Nah, ini kalimatnya mudhaf, maka ini fathah. Ini tetap kasrah. Wahai anak mudir. Ya walad. Ya
Ya waladal mudiri. Nah, ini fathah. Ya wali kutub ya. Wahai Ustadz, siapa ya? Ustadz pondok. Nah, mahat pondok ya. Ya Ustadzal Mahadi. Wahai Nabi Allah. Nah, ya Nabi ya Allah. Ketika dia dua mudhaf ilaih kemasukan ya, maka kalimat pertama wajib fathah. Tapi ketika dia memanggil satu kata nih, maka ini tidak boleh ditanwinkan. Ya Muhammadu, ya waladu, ya Zaidu. Tidak boleh antum alif lamkan ya ustadu, salah. Tapi ya ustadu, ya Muhammadu, ya waladu. Tapi kalau dia dua kata kemasukan ya huruf nida tadi, maka ini fathah. Nah, menjadi ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Zainal Ilmi. Nah, Zainal Ilmi. Kemudian 3, 4, 5, 6. Ya. Ya. Sallallahu wasallama. Kereda huruf jar sat. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nomor 5. Sudah kan? Nomor 6. Nah, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Nomor 7. Ibnu Ammarin. Ya. Talibu. Talibun pakai tanwin. Talibun. Nah. Wabnu Yasirin. Ya. Tajir. Nah, perhatikan. Ibnu Ammarin, anak Ammar. Talib itu siswa. Atau anak Ammar adalah siswa. Wabnu, nah bukan wa ibnu ya, nanti Anda jelaskan. Wabnu disambung, bukan wa ibnu. Tapi kalau dia berada di awal kata, maka dibaca kasrah ibnu. Tapi ketika dia ada kalimat lain sebelumnya, maka wabnu, bukan wa ibnu. Wabnu Yasirin tajirun. Dan anak Yasir adalah pedagang. Nah, ada namanya dalam istilah bahasa Arab Hamzah. Hamzah ada 2. Ada Hamzah wasal, Hamzatul wasli. Nah, yang kedua ada namanya Hamzatul qat'i. Nah, kalau antum belajar tajwid, antum tahu ini. Ini mudah-mudah ilaih ya, Hamzatul wasli, Hamzatul qat'i. Ada namanya Hamzah wasal, ada namanya Hamzah qata'. Nah, Hamzah wasal ya, hapus. Itu dalam isim, atau kata benda, kata yang tidak menunjukkan adanya waktu. Nah, itu hamzah wasal seperti ismun. Nah, ismun, kemudian ibnun. Nah, kemudian ini dulu 2. Nah, hamzah wasal ini artinya adalah berada di awal hamzahnya dibaca, di awal kata dibaca, dan berada di tengah tidak dibaca. Jadi hamzah wasal adalah dibaca di awal kata dan tidak dibaca di tengah kata. Nah, dibaca di awal kata dan tidak dibaca di tengah kata. Contoh kalimat ismun, siapa namamu? Bahasa Arabnya bukan ma'ismuka ya, tapi masmuka. Kenapa dia tidak dibaca ma'ismuka? Hamzahnya hamzah wasal. Dia berada di tengah. Nah, sebelumnya ada kalimat lain. Maka jangan dibaca ma'ismuka. Nah, tawakan kanakan Arab. Yang bujur, masmuka. Tapi ketika dia berada di awal, namaku Muhammad. Nah, ismi, maka dibaca
hamzahnya. Nama saya Muhammad. Nah, maka dibaca ismi Muhammadun. Nah, ketika dia berada di awal kata, tidak ada kalimat sebelumnya, maka dibaca. Tapi ketika di tengah, maka tidak dibaca. Itu namanya hamzah wasal. Termasuk kalimat ibnun. Nah, anak Muhammad, ibnu Muhammadin, ya, mudhof ilaih. Dia anak Muhammad. Nah, huwa benu. Nah, huwa benu. Huwa benu, jangan huwa ibnu, tapi huwa benu Muhammadin. Karena dia hamzah wasal. Nah, hamzah yang kedua, hamzah qata'. Hamzah qata' di awal kata dan di tengah dia selamanya dibaca. Kalau ini kan di awal kata dibaca, di tengah tidak dibaca. Tapi hamzah qata' mau di awal kah, mau di tengah kah, dia tetap dibaca. Hamzah qata' inilah yang wajib ada tanda hamzahnya. Seperti pada kalimat apa? Ustadz. Nah, u. Maka wajib ada ini. Nah, berarti dia hamzah qata'. Mau dia di awal, ustadzun. Min ustadzun, jangan ministadzun, enggak. Tapi tetap dibaca dan wajib ada tanda hamzah. Contoh jarum, bahasa Arabnya ibrotun. I kan, maka wajib di bawah. Nah, ibratun, jarum. A, apa A lah? A, apa A? Abun. Nah, maka wajib ada ini. Nah, A, abun. Ini namanya berarti apa ketika ada tanda hamzah? Hamzah qata, mau di awal kah, di tengah kah? Ini hamzahnya dibaca. Tapi kalau hamzah wasal, maka di awal dibaca, di tengah tidak digabung, dia wajib digabung. Ya. Terus Abu Sufyan nomor 89. Baitul harsi ba'idun Ya. wa Baitut. baitut Ya. hadiri Nah, qaribun. artinya apa Abu Sufyan? Rumah Guru, itu jauh ya, dan dan rumah pedagang dekat. Ya. Nomor 9. hadza Mif, kunci. Mif. hadza miftahus Saya. hadza miftahus sayyarati Aina. aina miftahul baiti. Nah, ini kunci mobil, mana kunci rumah? Nah. Kemudian terakhir 11. 11 Abu Sufyan. Nah, itu ini hamzah wasal. Wa banu Ya. man huwa Nah, banu Khalidin. nah, dan anak siapa dia? Dan anak siapa dia? Dia anak Khalid. Nah, itu tanda. Nah, itu bukan tanda hamzah ya. Nah, ini bukan hamzah. Ini menunjukkan dia hamzah wasal. Hamzah seperti ini. Nah, ini kalau dia u atau a. Tapi kalau i, nah. Tapi kalau ini khat. Ini berarti di hamzah wasal. Nah. Abah Imran nomor 18. Yang siap-siap. Ya. Saya. Nah, itu mudhof ilaih. Nah. Abbas. Mudhof ilaih. Itu pakai tanwin. Jadi Abbasin ya. Saya ratu Abbasin. Kalau dia pakai alif lam kan beda lagi. Ini kan nggak ada alif lam, berarti dia pakai tanwin. Saya ratu Abbasin fish
Nah, uai. Huruf jar fi. Fisya. Ya. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobil Abbas di jalan raya. Syari' jalan raya. Nomor 15. Paman siswa itu sugih. Nah, itu tidak ada huruf jar, maka ami itu orang Arab di sini. Itu ami, pamanku. Ini bukan pamanku. Nah, secara asal domah. Ya, amut. To, bukan tol. Toli. Nah. Goni. Tuh ada harokatnya goni. Nah. Amun paman ya. Amut tolibi goniyun. Paman siswa itu kaya. Sebutin lagi nomor 13. Abah Imran. Oh, panjang nih. Tapi gampang, susunannya gampang. Anak perempuan bin. Nah, itu mudhaf ilaih. Dhammah bin. Ya. Nah, itu ya. Nah. Ya. Wabin. Nah. Nah. Salah. Nah. Ya. Fil. Ya ja. Mi ja. Mi. A. Ya. Bintu Hamidin. Anak perempuan Hamid. Fil madrasah, di sekolah madrasah. Berarti itu 2 kali tuh, sekolah madrasah. Karena madrasah kan sekolah artinya. Bintu Hamid di sekolah. Maksudnya sekolah yang bukan kuliah. Wa bintu Muhammadin, dan anak perempuan Muhammad fil jami'ah di universitas. Jami'ah universitas. Riandi nomor 12 yang panjang. Gampang deh, Andi. Nah, itu mudhaf ilaih. Aina masjidu. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Nah, apa artinya? Di mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di kota Madinah yang Munawwar, yang dicahaya, yang diberi cahaya, yang diterangi. Tuh, jadi aina masjidu mudhaf, rasuli mudhaf ilaih, Allahi mudhaf ilaih. Jadi ada 2. Ya, masjidu rasulillahi. Nah, makanya rasulinya mudhaf. Ya, rasulillahi. Nah, salah. Kemudian terus nomor 14 Riandi. Nah, mudhaf ilaih. Nah, sa'i. Kalau antum kasrahkan, apa yang menyebabkan dia kasrah? Nah. Ismul mudarrisi sa'idun. Nah. Wasmu. Ya. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, itu kan ismu, alif lamnya alif lam hamzah apa tadi? Hamzah wasl. Nah, ismul mudarrisi sa'idun. Jangan sa'idin. Karena tidak ada yang membuat dia kasrah. Sa'idun. Wasmu, jangan dibaca wasmi. Wasmu bukan wa ismu, karena hamzah wasol. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya, Mas Fahmi. Nomor berapa lagi? Nomor 11. Ya. Nah, bagus. Anak siapa dia? Dia anak Khalid. Nomor 16.
Ya. masjidi, Bagus. miftahun, Maftuhun. maftuhun, Ya. wababun, Ya. mudaris, Madrasah. madrasati, muqlaqun, Ya. Babul masjidi, pintu masjid, maftuhun, terbuka. Maftuh apa? Terbuka. Bukan miftah. Kalau miftah kunci, maftuh terbuka. Mantan Menteri Agama Maftuh Basuni. Bukan miftah Basuni, tapi maftuh Basuni. Maftuh terbuka. Wa babul madrasati, dan pintu sekolah, mughlaq terkunci. Mughlaqun terkunci. 17 Mas Fahmi. Itu khalun ya. Khal itu paman. Sama paman. Tapi beda antara dengan amun, beda. Paman juga. Nah, itu mudhaf ilaih. Paman Hamid. qalu hamidun, Mudhaf ilaihnya kasrah. qalu hamidi, Ya Hamidin. Fakirun. 15 tadi kan ammut talibi ghaniyun. Paman juga. Khal itu paman juga tapi beda. Khalu Hamidin fakirun. Paman Hamid fakir. Kalau amun itu saudara abah. Kalau khal saudara mama. Kalau amun itu saudara abah. Kalau khalun saudara mama. Beda. Kalau kita kan ya paman. Kalau dia saudara mama ke abah kan kita panggil paman. Tapi ke Arab beda, bahasa Arab. Kalau saudara abah amun. Saudara mama khalun. Saudari abah ammatun. Ammah tinggal tambah marbutah. Saudari mama kholatun. Amun paman. Ammatun bibi, tapi dari jihad abah. Khalun paman. Kholatun bibi, dari jihad mama, dari jalur mama. Satu lagi Mas Sami, nomor 8 sudah. Nomor 19. Ya, habiskan 20. ibnuman anta, Ana benul mudi, mudar. mudarisu, Mudhaf ilaih. mudarisi, Ya. Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana, saya. Nah, itu kan ada tanda hamzah tuh. Karena ana hamzah kotok. Saya anak guru, mudarris guru. Nomor 20. Ainal kalbu, di mana anjing? Huwa tahtas saya roti. Dia di bawah mobil. Masih banyak nih pelajaran kelima. Nanti insya Allah pekan depan. Ada pertanyaan silahkan. Nah, jadi kita belajar cukup banyak di pelajaran kelima. Satu tentang mudhaf ilaih. Yang kedua tentang huruf nida. Nah, jadi ringkasan pelajaran kelima. Nih, bahasa Arab. Yang pertama tentang idhofat. Penyandaran. Idhofat ada 2 rukun. Yang pertama mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Kalimat pertama namanya mudhaf. Kalimat kedua mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Mudhaf ilaih wajib kasrah. Ya. Kemudian huruf nida, huruf panggilan. Nah, contoh ya, wahai. Nah, ketika kalimatnya tunggal Muhammadun ya, ini kan pakai tanwin nih, maka menjadi ya Muhammadu saja. Nah, ketika kalimatnya mudhaf ilaih 2 kata, contoh Rasulullah, nah utusan Allah, maka menjadi ya Rasulullah. Nah, Rasulullahi. Kemudian tentang hamzah. Nah, hamzah ada 2. Ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Hamzah wasal berada di awal kata dibaca, berada di tengah tidak dibaca. Hamzah qata' mau di awal mau di tengah, dia selamanya dibaca. Hamzah wasal sedikit ya. Ibnun, ismun, contoh ifnani, ifnatani, imra'atun ya, kalimat yang lain. Sisanya paling banyak hamzah itu hamzah
Khata. Contoh ana, anta, antuma, antum, anti, dan seterusnya. Hamzah khata. Nah, itu 3 pembahasan tentang bab yang kelima. Tidak ada pertanyaan? Yang ala itu kan apa? Huruf jar Ustaz. Kalau yang apa? Tahta itu kan ala itu kan di atas, tahta itu kan dari Di bawah. Kadang masuk. Kenapa ada huruf jar gitu? Ala tahti. Oh ya, kalau dimasuki huruf jar dia bisa menjadi kasrah. Contoh min tahtihim, min tahti, min tahtihim, min qablihim. Nah, karena kemasukan huruf jar min. Tapi kalau tidak dimasuki huruf jar, secara asal dia apa? Fathah. Bukan dhammah, itu dzarab tadi. Contoh tahta, min tahtihim ghawash, min tajri min tahtihim, tahtihim anhar. Nah, tajri min tahtihim macam-macam. Jadi ketika tidak ada huruf jar, maka dia fathah. Kalau ada huruf jar, maka dia kasrah. Nah, itu namanya dzarab. Ya. Tapi dia syaratnya harus beridhofat dengan domir. Nah, contoh min ba'du. Nah, min ba'du. Ketika dia dimasuki domir, min ba'dihi, baru dia kasrah, bersambung dengan domir. Min qablu lafi dhalalim mubin. Qablu termasuk qabla zuhri, sebelum zuhur. Min qabli zuhri, nah baru min qabli az-zuhri. Ketika dia beridhofat, baru dia kasrah. Tapi kalau dia tidak beridhofat, nah maka dia dhammah. Itu dzarab ya. Min qablu lafi dhalalim mubin. Min ba'du. Apa lagi? Ya, min qablu lah. Nah, seperti itu dzarab. Tapi secara asal, kalau tidak dimasuki huruf jar, maka dia fathah. Tahtar rajuli, tahtal maktabi, amama. Nah, apa Ariandi? Kalau hidup itu maksudnya harus kasrah atau Ya, intinya mudhaf ilaih itu harus majrur. maju? Nah, nah, kalau nanti banyak bingung lagi. Tanda majrur kan ada kasrah, ada fathah, ada ya. Tapi kan kebanyakan di buku sini semuanya kasrah. Nanti tambah bingung. Yang penting dia majrur, tidak mesti harus. Tapi kebanyakan kasrah. Iya, Aisyata, bukan ti. Karena Aisyata itu majrurnya bukan dengan kasrah, tapi dimajrurkan dengan fathah. Yang penting dia majrur. Kalau di sini semuanya kasrah. Lebih memudahkan aja dulu. Cukup? Ya, kita cukupkan set. Tutup ya. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.